kekuatan bagi kami, pengharapan kami yang pasti. Oh, haleluya. Oh, Jesus, you are awesome, Lord. You are awesome. Hallelujah. Hallelujah. Kami perlukan Engkau menuntun kami, Tuhan. Kami sembah, kami agungkan Engkau. Kau layak kami tinggikan. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus. More of you, Lord. Haleluya. Oh, urapi kami, Tuhan. Bangkitkan roh kami, Bapa. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Tiada henti-hentinya kami mengucap syukur kepada Engkau, Tuhan. Bahwasannya perbuatan-Mu ajaib dahsyat dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkaulah kekuatan dan pengharapan kami yang pasti, Engkau Tuhan Yesus. Kami perlukan pengurapan-Mu, Tuhan. Kami perlukan tuntunan-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Sehingga pada saat kami melangkah seturut dengan kehendak-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Berbicara pada kami, Tuhan. Pada pagi siang hari ini, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Bapa. Biar firman itu menjadi rema dalam hidup kami. Bukan hanya kami dengar saja, Bapa. Tapi kami lakukan dengan segenap hati kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Urapi mulut bibir di hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan. Biar bukan perkataan hikmat manusia yang keluar daripadanya. Tapi perkataan hikmat Roh Kudus-Mu sendiri yang menyertainya, Bapa. Biar Engkau, Tuhan, ini semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Kami semakin berkurang-kurang, Bapa. Kami mohon ampun atas setiap dosa kesalahan kami, Tuhan. Juga orang lain terhadap kami. Sengaja maupun tidak, kami mohon ampun di dalam Engkau, Tuhan. Biar kami layak menerima berkat rohani jasmani dalam hidup kami. Dan kami layak disebut menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Demi sinar pendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Walaupun banyak goncangan, tekanan, tetap kita percaya kita akan menjadi bangkit, menjadi pemenang. Haleluya. Siapa yang percaya? Kita akan bangkit. Jadi pemenang? Atau jadi yang kalah? Kalau saya sih nggak mau kalah. Tapi kalaupun misalnya kalah, Tuhan izinkan supaya kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Misal, kita tidak akan tergeletak. Jatuh boleh, tapi naik lagi. Ya kan? Haleluya. Bangun lagi, Bu. Ibu semangatnya luar biasa. Mari kita buka firman Tuhan. Ya, Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Tema khotbah saya adalah bangkit dan menjadi pemenang. Ya. Karena kita tahu 2023 dikatakan adalah tahun. Ada yang tahu nggak 2023 tahun apa? Tahun krisis, ya. Tahun gelap ya, ekonomi gelap. Enggak. Oh, tuh. Jadi apa, Bu, tahun 2023, Bu? Bangkit, jadilah pemenang. Ya, bangkit, jadilah pemenang. Ayo, sekali lagi. Bangkit, jadilah pemenang. Haleluya. Saya percaya banget itu, karena kita akan terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Amin. Nah, saya akan baca bagi saudara. Saya ayat pertama, saudara ayat kedua, kita ganti-gantian baca Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Judul perikopnya adalah Yosua untuk merebut tanah, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan.
Ayat 1 saya baca buat saudara. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 5 katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab naikin? Dinaikin? Oh ya udah. Ayat 5 dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. 6. Ayat 7 katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Terakhir. Nah, ini adalah satu kisah di mana Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat pertama itu dikatakan apa? Coba di ayat pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Ayat 2-nya, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiap. Coba yang pertama tadi. Nah, Yosua bin Nun abdi Musa. Kenapa kok Tuhan pilihnya sih Yosua yang adalah abdi? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau abdi itu jabatannya seperti apa Bapak Ibu? Asisten. Ya. Pembantu, bener, lebih tepat lagi itu kayak gitu Bu. Pembantu. Makanya kalau sekarang ada dikatakan pembantu rumah tangga, bahasa kerennya apa? ART. Asisten rumah tangga Bu ya. Kayak manajer, ada asisten manajer ya kan? Nah, dia seorang pembantu, nggak keren banget dong. Lah justru yang bagus kan kalau bisa jadi pemimpin, memimpin bangsa yang besar ya. Ada yang tahu ada berapa orang ini memimpin bangsa Israel menuju dari Mesir ke Israel, ada yang tahu nggak? Ayo tebak-tebakan dong. Ya, 100.000? Ya, 200? Ya ada yang setuju nggak? Ya. Ini jadi lelang lagi. Kira-kira ada yang tahu? Tebak-tebakan aja deh. Itu Musa mimpin bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanan, ada berapa orang? 6 juta Bu. Ibu dapat preferensi dari mana? Enggak, saya jadi penasaran beneran. Karena yang saya tahu bukan segitu. Referensinya dari mana Bu? Ini saya mau pelajarin lagi nih kalau benar ada 6 juta. Ibu ternyata luar biasa, pelipat gandaan terus. Pemikirannya pelipat gandaan. 2 juta orang. Tapi Ibu bagus ya, jadi Ibu punya roh yang imannya selalu pelipat gandaan. Nah itu hari-hari ini yang kita perlukan. 2023 walaupun dibilang krisis, tapi kita percaya kita akan resepsi bersama Tuhan. Haleluya. Pelipat gandaan terus, percaya kita. Orang bilang katakan krisis, tapi firman Tuhan katakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Lihat, engkau cuma jadi penonton. Jadi artinya akan menjamah umat Tuhan nggak mengenai ini? Kena, tapi tidak akan jeblok. Kan dibilang kamu akan terus naik dan tidak pernah turun. Kalaupun menjadi turun, tapi kita akan lebih lagi naik.
Kamu akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Buntut ya, suka sok buntut ibu ya. Saya senang banget ibu. Ibu cool juga ibu. Nah, kita mau belajar dari Yosua, Bapak Ibu ya. Yosua seorang abdi Musa dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, itu tidak mudah. Karena kita tahu ada proses. Ada proses ya. Prosesnya adalah seperti ini. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka menuju tanah Kanaan itu nggak langsung. Harus ada prosesnya apa? Menuju dulu ke Laut Tebrau. Itu proses pertama bangsa Israel. Tidak mudah. Mereka langsung berpikir apa? Yang benar aja ini nggak ada ini apa ada laut besar kayak gini, kita mau ngapain, mati kita kan. Kalau orang Mesir orang Israel selalu gitu kan, kalau lagi ada masalah komplain terus ya, mengeluh terus. Kalau hari-hari ini saudara banyak ngeluh, saudara seperti Israel waktu keluar dari Mesir ya, selalu berpikirnya lebih enak kami di Mesir. Di Mesir kami dikasih makan, ya kan? Di Mesir kami jadi budak nggak apa-apa, tapi makan. Lah, sekarang gini, artinya apa? Itu seperti engkau diperbudak oleh iblis. Engkau nggak masalah diperbudak iblis. Kasihan banget. Orang Israel yang keluar dari Mesir waktu itu selalu konsepnya yang penting kenyang di perut. Waktu menghadapi tantangan, tekanan, mereka tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Padahal 10 kali tulah itu terjadi di Mesir, itu karena penyertaan Tuhan yang menyertai bangsa ini. Bangsa ini sudah melihat terjadi mujizat, tapi waktu menghadapi masalah, tidak percaya lagi sama Tuhan. Sama kayak kita ini kan. Kita percaya kepada Yesus, tapi percayakah waktu engkau menghadapi masalah, engkau bisa akan menjadi pemenang? Musa, akhirnya Tuhan pakai membelah Laut Tebrau. Yosua sudah jadi abdinya Musa. Kemanapun Musa diperintahkan oleh Tuhan, Yosua ikut. Dan Yosua melihat proses yang dijalani oleh Musa. Proses yang dijalani oleh Musa itu terus. Jadi artinya apa? Musa pergi, disuruh Tuhan ke sana. Terus Tuhan, Yosua juga ikut, setia. Kemanapun Musa disuruh Tuhan, Yosua ikut. Ke gunung juga, Yosua juga ikut. Kemanapun disuruh, ikut. Lihat, ada kesetiaan. Tuhan lihat ada proses. Bu, ya. Saya jadi terganggu, Bu, sorry Bu. Jadi ada proses di mana Yosua dibentuk oleh Tuhan melalui kehidupan Musa. Dan akhirnya Tuhan juga pilih, bukan orang sembarangan. Tuhan milih bukan karena jabatanmu hebat. Tuhan nggak milih kamu apa S1, S2, S3, ya kan? Bukan SD, SMP, SMA, bener-bener nih S3 doktor. Bukan, belum tentu. Tuhan gak milih kekayaanmu berapa. Tuhan pilih orang yang mau ikut perintahnya. Tuhan pilih orang yang mau setia kepada firman-Nya. Waktu Tuhan pilih, dia tidak milih salah. Tapi manusia pilih bisa mungkin salah. Kalau Tuhan pilih, di tengah orang 2 juta orang, bangsa Israel, Tuhan pilih satu orang, Yosua. Orang yang setia mengikuti Musa, di mana Musa setia mengikuti Tuhan. Kita mau belajar dari kehidupan Yosua. Tadi di ibadah pertama kita belajar dari kehidupan Paulus, sekarang kita mau belajar dari kehidupan Yosua. Bagaimana Tuhan pakai dia menjadi orang yang bangkit menjadi pemenang, ya kan? Kita belajar ciri-ciri orang yang bangkit jadi pemenang di Yosua 1 ayat 1 sampai 8 ini. Kita lihat dulu di ayat ke-3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini suatu janji Tuhan. Waktu Tuhan berjanji, pasti digenapi. Cepat atau lambat, janji Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Pasti digenapi. Cuma masalahnya adalah, apakah setiap janji itu engkau imani bahwa engkau percaya akan janjinya? Itu masalahnya kan kita kan, itu. Percaya gak dengan janji Tuhan?
Amin, Bu. Yosua bisa nggak percaya sama janji Tuhan? Bisa. Realitasnya seperti ini. Dia lihat waktu Musa mimpin bangsa Israel, itu banyak orang-orang yang mengeluh. Orang-orang yang tidak bersyukur. Orang-orang yang selalu protes kalau lagi ada masalah. Waktu nggak ada makanan, aduh Musa nggak ada makan nih. Selalu protes sama Musa. Musa nggak ada minuman nih. Walaupun mujizat Tuhan terjadi. Tuhan kirim burung puyuh, membawa makanan, daging, semua. Tapi tetap, mujizat yang mereka lihat itu cuma, ya gitu-gitu aja. Imannya nggak bertumbuh. Tapi Yosua, dia imannya percaya. Makanya tadi lagunya bagus. Na 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 na, bukan karena melihat, tapi percaya. Paulus juga katakan seperti itu. Saya percaya bukan karena melihat, tapi karena percaya aja. Kalau kita cuma melihat baru percaya, itu imannya si Thomas. Ada namanya Thomas di sini? Kali kalau orang tuanya namain Thomas, kali ingat dulu dia pernah ikut bulu tangkis Thomas Cup, ya kan? Mungkin nggak terpikir Thomas yang tidak percaya sama Tuhan, ya? Mungkin ya. Nah, Yosua dipilih oleh Tuhan. Waktu dipilih Tuhan, dia ada pilihan, ya atau tidak. Tapi Yosua, dia mau katakan yes. Waktu disuruh Tuhan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, itu suatu janji, dan dia percaya, pasti Tuhan kasih. Ciri pertama, orang yang bangkit dan menjadi pemenang, dia berani melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita melangkah karena kita pintar, karena kita punya pengalaman, karena kita kaya, karena kita punya kuasa, nggak dikenan Tuhan. Pasti ada jalan disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, dia tidak akan pernah mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidupnya. Dan dia tidak akan dikenan Tuhan yang pasti. Orang yang dikenan Tuhan, dia andalkan Tuhan dalam segala aspek hidupnya. Yosua, dia andalkan Tuhan. Walaupun dia tahu, di tanah Kanaan, itu ada orang-orang hebat di situ. Apa? Orang Amori, orang Girgasi, orang Feris, orang Hewi, orang Het, orang Yebus, orang Kanaan. Ada 7 tuh. Gampang hafalnya saya. Kenapa saya sampai hafal? Ingat aja ABCDF ya, Amori, ya kan? Feris, Girgasi, ya, Het, Hewi, Yebus, Kanaan, Yebus. Murid Yesus ada yang hafal sini 12. Saya cara ngapalnya begitu. Ada yang namanya mind mapping. Makanya saya hafal. Puji Tuhan saya firman Tuhan tuh hafal. Banyak saya hafal. Karena kenapa? Sudah jadi rema. Kalau firman Tuhan jadi rema, sadar nggak sadar, itu jadi bagian hidup kita. Nah, waktu Yosua dipilih, dia berani melangkah dengan Tuhan. Dia andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Apakah hari-hari ini satu-satunya Yesus menjadi kekuatan? Apakah hari-hari ini satu-satunya hanya Yesus yang kau andalkan dalam hidupmu? Apakah ada kekuatan yang lain yang kau andalkan? Yeremia 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia,
yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Dia. Yosua andalkan Tuhan. Makanya Yosua bisa memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Bukan karena kuat gagah dia, tapi karena roh dalam dia yang lebih besar daripada roh yang ada di bumi ini. Seringkali kita waktu menghadapi masalah besar, yang kita lihat masalah yang besar dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan mau, jangan lihat masalahmu yang besar. Lihat Tuhanmu yang besar, yang akan mengatasi masalahmu yang besar. Itu yang dilakukan oleh Yosua. Yosua tidak melihat orang-orang yang hebat itu, yang tadi saya sebut 7 bangsa itu, tidak. Secara keahlian lebih ahli mereka. Mereka udah biasa perang. Orang Israel belum pernah perang. Keluar dari Mesir, emang udah ada pengalaman perang. Pengalamannya apa, Bapak Ibu yang tahu? Pengalamannya adalah budak. CV-nya, CV, my work experience, ya. I used to be a slave. Nggak keren kan? Tapi Tuhan bisa buat keren. Kalau ngandalkan dia. Yosua sebagai abdi nggak masalah. Mau ajun kek atau apa kek nggak masalah. Tapi dia Tuhan buat naik. Lihat ya, proses Tuhan tuh dahsyat. Jabatan kecil nggak masalah, tapi roh dalam dia dahsyat. Mana yang dikenan Tuhan? Mau jabatannya kecil, rohnya dahsyat, atau jabatannya besar, rohnya nggak dahsyat. Ya kalau bisa jabatannya tinggi, rohnya dahsyat. Itu yang lebih keren, ya kan? Tapi dalam hal ini yang kita lihat, Yosua jabatannya biasa, tapi rohnya dahsyat, excellent spirit. Makanya dia bisa mengalami mujizat yang sama. Laut terbuka, sungai Yordan juga terbuka. Ya kan sama kan? Lewatin tuh sungai Yordan. Walaupun sungai Yordan sekarang di Israel tidak seperti sungai Yordan yang diceritakan di Alkitab ini. Kalau saudara ke sana, itu sungai Yordan kayak kali biasa. Ada kan Bapak Ibu udah sini, Pak Hari kan lihat kayak kali biasa. Justru banyak ikan enak digigit-gigit kita. Tapi bedanya kalinya sana bersih. Di sini juga sekarang sudah bersih. Haleluya. Ya kan? Ini saya nggak bicara politik ya Bapak Ibu, enggak ya. Oke, nah yang pertama ciri orang yang hidup bangkit menjadi pemenang, dia berani melangkah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, di ayat ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan perintahkan Yosua, Yosua, don't worry, be happy always with me. Ya, gitulah seperti itu ya. Artinya apa? Yosua, kamu banyak ngucap syukur aja. Hadapi tantangan, oke. Tapi ngucap syukur tetap jalan. Ngucap syukur waktu diberkati Tuhan, gampang Bapak Ibu. Naik gaji, bonus dapat, ya, promosi, mudah nggak Bapak Ibu? Mudah. Tapi pernah nggak, enak nggak waktu engkau ngucap syukur, engkau difitnah, engkau dihina, engkau ditindas, engkau melakukan kebenaran, tetapi dianggap tetap nggak benar. Masih bisa ngucap syukur nggak Bapak Ibu? Hari-hari ini banyak ngucap syukur. Harga naik misalnya, ibu-ibu nggak usah khawatir, doakan Tuhan. Waktu aku ngalami harga naik, aku percaya berkat Tuhan akan dahsyat dalam hidupku. Wis. Waktu harga pada naik, nggak usah khawatir, berkat Tuhan makin banyak. Waktu engkau diberkati Tuhan, jangan lupa menabur. Karena firman Tuhan katakan, berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar dalam ribaanmu akan diukurkan kepadamu. Sebab ukuran yang kamu pakai mengukur akan juga diukurkan kepadamu. Kita waktu masih sekolah dikatakan hemat pangkal kaya. Rajin pangkal pandai. Ternyata di Alkitab berbeda. Bukan hemat pangkal kaya, bukan berarti gini, habis itu kita habisin duit. Enggak. Amsal 19 ayat 17 katakan, siapa
yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. 2 Korintus 9 ayat 6 katakan, siapa yang menabur sedikit, menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak, menuai banyak. Di tengah kritis, banyak nabur. Itu yang kami lakukan, saya sama istri lakukan itu. Di tengah krisis, nabur. Di tengah berkat, lebih lagi nabur. Ya kan? Nabur itu jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Karena gimana bisa ada benih, ya kan? Kalau kita nggak nabur. Apa yang ditabur akan dituai. Yosua waktu menghadapi banyak hal, dia tetap mengucap syukur sama Tuhan. Mengucap syukur harus jadi gaya hidup dalam hidup kita Bapak Ibu. Jangan hanya mengucap syukur waktu kita diberkati, ucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, sebagaimana dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Pak. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur sama Tuhan. Waktu engkau banyak ucap syukur, engkau akan semakin sehat. Kalau orang banyak ucap syukur, jarang kena penyakit Bapak Ibu. Saya udah perhatikan, jarang kena penyakit. Kalaupun ada sakit penyakit, waktu kita mengucap syukur, sakitnya hilang. Karena hati gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Ciri pertama adalah tadi, berani melangkah bersama dengan Tuhan. Orang yang bangkit dan menjadi pemenang. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Yang terakhir ayat ke-8. Di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Apa saudara? Supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Yang ketiga adalah, memperkatakan firman Tuhan dengan iman. Gimana saya bisa perkatakan firman Tuhan kalau kita nggak baca Alkitab? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Per hari kemarin, saya mulai baca Alkitab ke-24 kalinya. Saya baca Alkitab setiap hari 10 pasal Bapak Ibu. Dan saya tidak pernah bosan baca Alkitab ini. Saya lebih dahulukan baca Alkitab, baru renungan rohani. Ada orang berbicara gini, enggak saya baca renungan rohani, enggak baca Alkitab. Karena saya percaya firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Waktu saya baca firman Tuhan dan jadi rema, saya akan perkatakan firman Tuhan itu dengan iman. Supaya saya jadi bangkit dan menjadi pemenang. Perkatakan firman Tuhan dengan iman, baca firman Tuhan saudara. Siapa yang sudah habis baca Alkitab di sini? Puji Tuhan. Saya punya target Bapak Ibu. Saya usia 51 tahun. Saya punya target suatu saat nanti. Saya harus baca Alkitab lebih daripada usia saya. Makanya saya kebut 10 pasal. 4 bulan sekali saya selesai. Karena saya percaya dalam 1 tahun 3 kali saya baca selesai. Kira-kira berapa lama kalau saya bisa melebihi umur itu? Kira-kira 10 tahun lagi. Baru
bisa melebihi dari usia saya. Karena saya udah hitung-hitungan 30, kalau 30 tahun itu artinya, bukan 30, 12 atau 13 tahun lagi. Kalau Tuhan Yesus belum datang, saya akan melebihi dari umur saya untuk baca Alkitab. Kira-kira kalau orang nggak pernah baca Alkitab, Tuhan berkenan nggak? Kira-kira bisa masuk surga nggak? Itu pertanyaannya ada kira-kira. Kalau bagi saya, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau kita jarang baca Alkitab, Bapak Ibu, kasihan banget. Anda sebagai pengikut Kristen, tetapi tidak membaca firman-Nya, kira-kira Tuhan senang nggak? Mulai saat ini, bagi Bapak Ibu yang belum baca Alkitab, ayo baca Alkitab. 2023 katanya gelap, banyak krisis, banyak tekanan. Tapi kalau kita ada dalam firman-Nya, saya teramat percaya, firman itu yang membuat kita akan terus kuat di dalam menghadapi tantangan. Firman Tuhan katakan, kamu akan terus naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Apapun yang engkau perbuat, berhasil dan beruntung. Karena penyertaan Roh Kudus Tuhan yang memimpin saudara sekalian. Jadi ada 3 ciri orang hidup yang bangkit menjadi pemenang. Pertama, dia berani melangkah bersama dengan Tuhan. Yang kedua, dia mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang terakhir, dia perkatakan firman Tuhan dengan iman. Biarlah firman Tuhan hari ini jadi rema bagi saudara. Saya undang saudara kita bangkit berdiri. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, ramala 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 ramala. Bangkitkan roh kami Tuhan. Biar kami terus memiliki roh yang menyala-nyala dalam Tuhan. On fire for Jesus. Oh, ramala 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 ramala. Oh, ramala ramala. Berkati Tuhan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. GBI GNR Tuhan. Biar gereja ini terus dipenuhi dengan penyertaan Tuhan yang dahsyat, pengurapan Tuhan, pewahyuan-pewahyuan yang baru ada di tempat ini Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir Roh Kudus. Bangkitkan roh kami Tuhan. Oh, mereka akan terus naik dan tidak pernah turun. Mereka akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Apapun yang mereka perbuat berhasil dan beruntung.
karena penyertaan Roh Kudus-Mu yang memimpin menyertai hidup mereka sekalian, dan mereka akan terus mengalami kemenangan-kemenangan, mujizat-mujizat, dan kasih karunia Tuhan berlimpah, limpah, limpah di dalam nama Yesus. Rabala 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 hina rabala 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 rabala. Yesus, banyak ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap umat-Mu Tuhan, berbicara Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Rabala 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 rabala. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan silakan maju ke depan. Hirabala rabala 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 rabala. Sikirabala rabala 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 rabo. Jesus. Kirabala rabala 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 rabala. Rabala 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 rabala. Mengalir mengalir Roh Kudus. Kirabala rabala 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 rabala. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi sekarang ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Namanya Kurarabatika makana mayara labu. Welcome you. Namayara labasya. Kau ajaib, kau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, lihat ya Allah. Kuasa-Mu terlebih besar.